Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kedamaian, sehingga Islam menitikberatkan keamanan bagi jiwa setiap penganutnya dan jiwa selainnya. Yang dimaksud selainnya di sini adalah bagaimana Islam menjaga kedamaian bukan hanya bagi penganutnya, tetapi bagi orang yang tidak memeluk agama Islam. Karena itulah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang menyebarkan rahmat ataupun kasih sayang pada alam semesta ini menjadi sebuah dalil bagi kita agar kita juga bisa menyebar rahmat, menyebar kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Pertikaian ataupun permusuhan merupakan adalah salah satu muslihat syaitan ataupun godaan syaitan agar kita menjadi muslim yang berpecah belah. Syaitan tidak akan pernah senang kepada kita apabila kita ini bersatu, apabila kita ini berpegang teguh kepada agama Allah, apabila kita ini mengamalkan ajaran agama Islam dan mengikuti tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, syaitan akan terus menggoda kita agar kita bisa berpaling dari keduanya. Jika tidak ada jalan yang lain yang bisa kita tempuh, melainkan kita juga harus berpegang teguh sekuatnya agama, yaitu beragama Islam, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangnya adalah bentuk normalisasi bagi kita agar kita juga bisa menjadi mukmin yang bertakwa, yang bisa terlepas dari perilaku-perilaku yang buruk. Saya berada di Pontianak, Kalimantan Barat, yang dimana mayoritas beragama Islam. Kita hidup di sini berbagai macam etnis, suku, dan budaya. Kalau kembali di dalam sejarah bagaimana Islam didirikan di Kalimantan Barat, itu berbagai macam versi dan berbagai macam cerita. Bagaimana sumber mengatakan bahwa Islam ini dibawa oleh pedagang dari Jazirah Arab ataupun pedagang-pedagang Muslim yang menyebarkan agama Islam di pulau ini. Salah satunya bisa kita lihat bagaimana sejarah itu masih ada sampai sekarang, yaitu keraton-keraton yang ada di Kalimantan Barat, Keraton Pontianak, Keraton Mempawah, Keraton Landa, Sambas, dan di berbagai macam daerah. Itu adalah bukti sejarah bagaimana Islam juga menjadi agama lokal yang ada di Pulau Kalimantan Barat ini. Sehingga kita mengetahui pendiri Kesultanan Pontianak yaitu Sultan Abdul Rahman. Beliau adalah salah satu sayyid ataupun zuriyah keturunan Rasulullah SAW yang datang dari Hadramaut. Orang tua beliau yang datang dari Hadramaut, dan beliau tinggal mendirikan kesultanan di Pontianak sehingga bisa menyebarkan agama Islam di kota Pontianak ini. Berbagai macam suku dan etnis yang ada di sini menjadikan kita itu paham bagaimana cara bertoleransi, cara memahami antara
satu dengan yang lain. Itu adalah bukti bagi kita bagaimana kita juga saling menghargai perbedaan, saling menghargai budaya, dan saling menghargai pendapat di antara kita. Tidak ada boleh bagi diri kita untuk menjadikan patokan bahwa pendapat kita yang paling benar dengan pendapat yang lain yang salah. Karena kita hidup sudah terbuka, zaman sudah aktif, dan pengetahuan sudah banyak. Kita tidak bisa membatasi, kecuali untuk bagi orang-orang yang mungkin tidak bisa untuk menjangkau pengetahuan tersebut, seperti tidak bisa menggunakan handphone, media sosial, ataupun sebagaimana yang lain. Dan itu masih ada di daerah-daerah, khususnya di perkampungan-perkampungan yang ada di Kalimantan Barat ini. Ya, saya bersyukur juga bisa hidup dan besar di kampung halaman sendiri. Saya belajar kampung dan belajar agama juga di sini. Itu menjadi dasar bagi saya dan pegangan bagi saya untuk bagaimana menjalankan agama Islam itu dengan sebenarnya. Kita bisa paham bahwa agama tidak mesti harus membatasi kita untuk berkarya, tapi agama sangat mendukung penuh bagi kita untuk mengembangkan keinginan ataupun bakat yang ada di dalam diri kita, sehingga agama sangat memberikan tempat yang luas bagi kita untuk berkarya. Ada yang bisa berceramah, ya silakan ceramah. Ada yang bisa untuk melaksanakan tugas kenegaraan, silahkan menjadi pejabat. Ada yang bisa menjadi profesi dokter, polisi, arsitek, berbagai macam. Islam tidak membebani dan membatasi dengan profesi apapun, tapi agama Islam lebih menitik beratkan bagaimana prinsip-prinsip ajaran itu dijalankan, dan nilai plusnya kita bisa menjalankan sunnah dan bisa menyebarkan untuk orang lain. Nah, di dalam pepatah juga mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Oleh karena itu, ini adalah video pertama saya. Mudah-mudahan saya bisa berbagi baik secara inspirasi, pelajaran, maupun nasihat, khususnya kepada diri saya sendiri juga. Karena kita hidup di dunia ini adalah untuk menanam, sedangkan di akhirat untuk memanen. Dan kita hidup di dunia ini tidak bisa sendirian, kita membutuhkan bantuan kepada sesama kita juga. Maka sama-samalah kita saling menasihati, tolong menolong dalam kebaikan.